berdoa yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dipertemukan dalam ruangan ini guna untuk dalam mengajar dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu. Hari ini apakah sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini hadir semua atau tidak? Tidak. Kenapa sehingga tidak hadir semua? Apa alasannya? Ada yang sakit Pak Guru, ada yang malam. Oke. Apakah perapiannya hari ini sudah bagus? Sudah. Posisi duduknya sudah bagus? Sudah. Sudah bagus. Oke, sebagai seorang muslim, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa dipimpin doa? Ya. Tiada. Ya man. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah berdoa, kemudian marilah kita membaca Al-Fatihah. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dengan itu menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Sebelum kita lanjut, mari kita beri dulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita lanjut daripada judul atau materi kita hari ini, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya. Apa materi kita minggu lalu? Iman kepada kada dan kada. Iman kepada kada dan kada. Kita akan lanjut materi kita hari ini, yaitu masih tetap judulnya, yaitu meraih ketenangan jiwa dengan meyakini kada dan kada. Kemudian adapun materinya kita hari ini yaitu bukti beriman kepada kada dan kada. Jadi kita itu harus membuktikan bagaimana kita bisa meyakini atau beriman kepada kada dan kada. Kemudian tujuannya pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu meyakini kada dan kada. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu meyakini perilaku dan perilaku yang berbeda dan kada. Oke. Jadi yang pertama itu yang harus kita capai hari ini yaitu mampu meyakini adanya kada dan kada. Bagaimana kita bisa meyakini adanya kada dan kada? Apa itu kada dan kada? Kada dan kada adalah merupakan rukun iman yang keenam. Kada dan kada merupakan rukun iman yang keenam. Kemudian mampu memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada kada dan kada. Kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita meyakini, bagaimana kita bercermin, berperilaku kada dan kada atau takdir baik yang Allah berikan maupun takdir buruk yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum lanjut, saya akan bertanya dulu. Bagaimana cara kita memahami bahwa ujian atau musibah yang kita alami adalah bagian dari rencana terbaik Allah? Siapa yang jawab? Oke, nah. Kita dapat memahami bahwa ujian atau musibah adalah bagian dari rencana terbaik Allah dengan meyakini bahwa Allah Maha Bijaksana dan Maha Penyayang. Segala sesuatu yang terjadi memiliki hikmah, meskipun terkadang sulit dipahami. Dengan bersabar, bertakwa, dan terus berusaha. Jadi semua apapun yang kita hadapi di dunia ini, kita harus yakin bahwa itu kita akan dapat. Walaupun kita tidak dapat di dunia, pasti nanti di akhirat kita akan dapat. Yang penting kita yakin saja bahwa sesuatu itu adalah merupakan rencana Allah. Oke, siapa yang bisa memberikan contoh? Saya. Oke. Seorang yang kehilangan pekerjaannya mungkin merasa itu adalah musibah besar. Namun setelah bersabar dan berdoa, ia mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik dan sesuai dengan minatnya. Dari situ ia menyadari bahwa kehilangan pekerjaan sebelumnya adalah
cara Allah membawanya pada rezeki yang lebih baik dan sesuai untuknya. Jadi kita sebagai manusia itu tidak boleh menyerah. Walaupun hasilnya kita itu gagal hari ini, mungkin ketika kita berdoa dan bertawakal atau menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja hasilnya hari ini akan Allah ganti dengan hasil yang lebih baik. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita tetap harus berusaha keras jika segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang jawab? Oke. Nah, kita tetap harus berusaha keras karena usaha adalah bagian dari takdir itu sendiri. Dan Allah bernilai hambanya dari ikhtiar dan doa. Ketetapan Allah seringkali datang melalui usaha kita. siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, Oke, jadi seorang pelajar yang lulus ujian, meski hasil akhirnya sudah ditetapkan oleh Allah. Ia tetap belajar keras. Usaha belajar itulah yang menjadi jalan untuk mencapai takdirnya, yaitu kelulusan. Oke, jadi kalau mau lulus belajar, ya, Ya. tanpa belajar maka bisa saja tidak lulus. Adapun inti daripada pembelajaran kita hari ini, bukti iman kepada qadar dan qadar. Nah, bukti iman kepada qadar dan qadar, jadi yaitu senantiasa berikhtiar, yaitu tercermin dalam sikap. Nah, sikap apa saja? Berusaha dan kerja keras dengan maksimal. Kemudian senantiasa berdoa dan bersyukur ataupun sabar. Ketika sesuatu yang kita mau laksanakan, jadi kita itu berdoa, bersyukur, dan juga sabar dalam menghadapi. Kita gagal bersabar. Kita berhasil ataupun mendapatkan sederhana saja, kita bersyukur. Kemudian sebelum melaksanakan kita berdoa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Kemudian kita juga ikhlas dalam menjalankan itu semua. Kemudian tidak berbangga diri dengan apa yang telah diraih atau diperoleh. Tidak boleh sombong. Kemudian selalu bersyukur apapun itu. Kalau masih sakit, kita alhamdulillah masih sakit, belum mati. Biasa tawakal kepada Allah setelah ikhtiar dengan maksimal dalam berdoa. Sudah bisa paham ini? Bisa. Oke, alhamdulillah bisa dipahami. Saya akan memberikan tugas ke kelompok, yaitu saya akan bagi. Jadi setiap kelompok itu akan mengerjakan tugas yang saya kasihkan. Ada namanya tugas kelompok. Ini. Ya, ini kelompok visual, yaitu disajikan video kelompok auditori. Simpulkan dari surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23 hadis Rasulullah SAW. Kelompok kinestik, di sini membaca kisah pendek tentang orang-orang yang menghadapi takdir dengan sabar dan kemudian mendiskusikannya. Sudah bisa dipahami kelompoknya? Bisa. Ini lembar kerjanya. Ini tasnya. Ini kelompok visual ya? Ya. Ini apa tadi? Nah ini. Di sini apa tadi? Tentang apa? Bagaimana kelompoknya, sudah selesai semua? Sudah? Nah, kalau sudah, jadi saya kasihkan lagi bagaimana nanti prosesnya di sini. Ya. Jadi tadi kan saya sudah kasihkan soal yang harus kalian kerjakan masing-masing kan? Ya. Jadi nanti setiap kelompok atau perwakilan kelompok mempresentasikan depan. Sudah siap untuk mempresentasikan? Siap? Kelompok berapa duluan? Oke, kelompok 3. Tadi tugasnya itu tentang ini saya bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang
Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berjudul Kisah Indah tentang Iman pada Kadar dan Kadar. Sang ayah menunggunya dengan setia sampai tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat bahwa dirinya berada di atas sirat dan ingin khawatir jatuh. Lalu datanglah anak pertama yang sudah meninggal. Ia berkata, "Saya akan menumpangmu ayam." Ayam pun mulai berjalan. Akan tetapi masih khawatir berjatuh dari sisi lain. Jadi ini kisah tentang iman kepada kadar dan kadar. Ini bisa menggambarkan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya kan? Ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan hikmah daripada itu semua. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok kita. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang perhatikan ya? Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ayat Al-Hadid surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23 yang akan dibaca oleh teman saya yaitu oleh Dari hasil surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23 dan hadis, maka saya dapat simpulkan bahwa dalam surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23 menjelaskan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu di alam semesta ini. Demikian juga suatu kejadian yang terjadi. Semua itu merupakan rencana Allah Subhanahu wa taala. Namun, tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin membacakan hasil kisah Nabi Ayub. Ayub alaihissalam adalah nabi yang sangat kaya di negerinya. Dengan semua harta bendanya yang dimilikinya, dia tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mempergunakan hartanya untuk kebaikan seperti bersedekah, memberi pekerjaan yang menentukan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan pertama. Semua tanaman dan hewan ternak mati, terserang hama. Walau tanaman dan hewan mati, ia tetap rajin beribadah. Setelah itu, anak-anak Nabi Ayub 12 orang meninggal. Nabi Ayub bersedih, tetapi ia selalu bersabar. Oke, jadi kelompok 1 ini menuliskan cerita tentang Nabi Ayub. Bagaimana Nabi Ayub ini banyak cobaan-cobaan yang dia terima dalam hidupnya. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi semua dari hasil yang kalian sudah tampilkan bagus-bagus semua. Jadi nanti hasilnya saya akan nilai dari kelompok 1, 2, dan 3. Ya. Jadi bagaimana hasilnya kalian nanti. Kemudian saya akan memberikan tugas individu. Nah, tugas individu ada di LKPN. Itu dikerjakan tugas individunya. Setiap orang nanti kumpul di depan. Sebelum mengerjakan, mungkin sudah bagaimana perasaannya karena sudah mengerjakan tugas yang pertama tadi. Malah kita ekspresi dulu. Siap-siap. Tepuk semangat. Adik-adik, yuk. Oke, mantap. Kerjakan. Bagaimana tugas individunya sudah selesai? Sudah. Kumpul. Ini. Alhamdulillah, tugas individunya sudah selesai. Tadi juga sudah selesai tugas kelompoknya. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Ya. Apakah kalian masih semangat? Kalau masih semangat, saya akan bertanya apa kesimpulan yang bisa kalian dapat dalam pembelajaran kita hari ini. Oke. Saya senang bisa memahami contoh-contoh kadar dan kadar. Oke, baik. Siapa lagi? Saya sangat senang karena bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, bagus. Siapa lagi? Saya. Ya. Saya senang karena bisa memahami pengertian kadar dan kadar dan saya bisa membedakan kadar dan kadar. Jadi pembelajaran kita hari ini kalian senang? Senang. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Adapun pembelajaran untuk kita minggu depan yaitu tentang hikmah beriman kepada kadar dan kadar. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita hari ini
dan sebelum-sebelumnya itu bisa dipahami ya. Mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan tadi itu hasilnya bisa bagus semua. Nanti hasilnya saya akan rata-ratakan dari hasil kerja kelompok kalian dengan hasil kerja individu. Oke, ketua kelas pimpin doa untuk kita selesai daripada pembelajaran kali ini. Tiada. Kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, setelah kita berdoa maka berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita dapat bertemu kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan atas kehendak Allah SWT yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dipertemukan dalam ruangan ini guna untuk dalam belajar mengajar dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut saya mau tanya dulu. Hari ini apakah sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini hadir semua atau tidak? Tidak. Kenapa sehingga tidak hadir semua? Apa alasannya? Ada yang sakit Pak Guru, ada yang malam. Oke. Apakah perapiannya hari ini sudah bagus? Sudah. Posisi duduknya sudah bagus? Sudah. Alhamdulillah sudah bagus. Oke, sebagai seorang muslim, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa dipimpin doa? Ya. Tiada. Kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah berdoa, kemudian marilah kita membaca Al-Fatihah. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
spring dulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita lanjut daripada judul atau materi kita hari ini, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya. Nah, apa materi kita minggu lalu? Iman kepada kadang-kadang. Iman kepada kadang-kadang. Kita akan lanjut materi kita hari ini, yaitu masih tetap judulnya, yaitu meraih ketenangan jiwa Dengan meyakini kadang-kadang. Kadang. Kemudian adapun materinya kita hari ini yaitu bukti keimanan kepada kadang-kadang. Jadi kita itu harus membuktikan bagaimana kita bisa meyakini atau beriman kepada kadang-kadang. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu Peserta peserta didik didik mampu meyakini kadang-kadang. Kemudian yang kedua, Peserta didik mampu meyakini kadang-kadang. oke. Jadi yang pertama itu yang harus kita capai hari ini yaitu mampu meyakini adanya kadang-kadang. Bagaimana kita bisa meyakini adanya kadang-kadang? Apa itu kadang-kadang? Kadang-kadang adalah merupakan rukun iman yang keenam. Kadang-kadang merupakan rukun iman yang Ya. kemudian mampu memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada kadang-kadang. Kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita meyakini, bagaimana kita bercermin, berperilaku kadang-kadang atau takdir baik yang Allah berikan maupun takdir buruk yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum lanjut, saya akan bertanya dulu. Bagaimana cara kita memahami bahwa ujian atau musibah yang kita alami adalah bagian dari rencana terbaik Allah? Siapa yang Saya. Oke, nah. Kita dapat memahami bahwa ujian atau musibah adalah bagian dari rencana terbaik Allah dengan meyakini bahwa Allah Maha Bijaksana dan Maha Penyayang. Segala sesuatu yang terjadi memiliki hikmah, meskipun terkadang sulit dipahami. Dengan bersabar, bertakwa, dan terus berusaha. Jadi semua apapun yang kita hadapi di dunia ini, kita harus yakin bahwa itu kita akan dapat. Walaupun kita tidak dapat di dunia, pasti nanti tidak kita akan dapat. Yang penting kita yakin saja bahwa sesuatu itu adalah merupakan rencana Allah. Oke, siapa bisa memberikan contoh? Saya. Oke. Seorang yang kehilangan pekerjaannya mungkin merasa itu adalah musibah besar. Namun setelah bersabar dan berdoa, ia mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik dan sesuai dengan minatnya. Dari situ, ia menyadari bahwa kehilangan pekerjaan sebelumnya adalah cara Allah membawanya pada rezeki yang lebih baik dan sesuai untuknya. Jadi kita sebagai manusia itu tidak boleh menyerah. Walaupun hasilnya kita itu gagal hari ini, mungkin ketika kita berdoa dan bertawakal atau menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja hasilnya hari ini akan Allah ganti dengan hasil yang lebih baik. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita tetap harus berusaha keras jika segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, bisa jawab. Oke. Nah, Kita tetap harus berusaha keras karena usaha adalah bagian dari takdir itu sendiri. Dan Allah bernilai hambanya dari ikhtiar dan doa. Ketetapan Allah seringkali datang melalui usaha kita. siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, Oke, jadi seorang pelajar yang lulus ujian, mesti hasil akhirnya sudah ditetapkan oleh Allah. Ia tetap belajar keras, usaha belajar itulah yang menjadi jalan untuk mencapai takdirnya, yaitu kelulusan. oke. Jadi kalau mau lulus belajar, Ya. tanpa belajar maka bisa saja tidak Lulus. Adapun inti daripada pembelajaran kita hari ini, bukti iman kepada kadang-kadang. Nah, bukti iman kepada kadang-kadang, jadi yaitu senantiasa berikhtiar, yaitu tercermin dalam sikap. Nah, sikap apa saja? Berusaha dan kerja keras dengan maksimal. Kemudian senantiasa berdoa dan bersyukur ataupun sabar. Ketika sesuatu yang kita mau laksanakan, jadi kita itu berdoa, bersyukur, dan juga sabar dalam menghadapi. Kita gagal bersabar. Kita berhasil ataupun mendapatkan sederhana saja, kita bersyukur. Kemudian sebelum melaksanakan kita berdoa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Kemudian kita
juga ikhlas dalam menjalankan itu semua. Kemudian tidak berbangga diri dengan apa yang telah diraih atau diperoleh. Tidak boleh sombong. Kemudian selalu bersyukur apapun itu. Kalau masih sakit, kita alhamdulillah masih sakit belum mati. Kita tawakal kepada Allah setelah ikhtiar dengan maksimal dalam berdoa. Sudah bisa paham ini? Bisa. Oke, alhamdulillah bisa dipahami. Saya akan memberikan tugas ke kelompok, yaitu saya akan bagi. Jadi setiap kelompok itu akan mengerjakan tugas yang saya kasihkan. Ada namanya tugas kelompok. Ini kelompok visual, yaitu disajikan video kelompok auditori. Simpulkan dari surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23 hadis Rasulullah SAW. Kelompok kinestik, di sini membaca kisah pendek tentang orang-orang yang menghadapi takdir dengan sabar dan kemudian mendiskusikannya. Sudah bisa dipahami kelompoknya? Bisa. Ini lembar kerjanya. Ini pasti. Ini kelompok visual ya? Ya. Ini apa tadi? Nah ini. Di sini apa tadi? Tentang apa? Bagaimana kelompoknya, sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, jadi saya kasihkan lagi bagaimana nanti prosesnya di sini. Ya. Jadi tadi kan saya sudah kasihkan soal yang harus kalian kerjakan masing-masing kan? Ya. Jadi nanti setiap kelompok atau perwakilan kelompok mempresentasikan depan. Sudah siap untuk mempresentasikan? Siap? Kelompok berapa duluan? Oke, kelompok 3. Tadi tugasnya itu tentang ini saya bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berjudul Kisah Indah tentang Iman pada Kadar dan Kadar. Sang ayah menunggunya dengan setia sampai tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat bahwa dirinya berada di atas sirat dan ingin khawatir jatuh. Lalu datanglah anak pertama yang sudah meninggal. Ia berkata, saya akan menumpangmu ayah. Sayang pun mulai berjalan. Akan tetapi masih khawatir berjatuh dari sisi lain. Jadi ini kisah tentang iman kepada keadaan. Ini bisa menggambarkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya kan? Ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan hikmah daripada itu semua. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang perhatikan ya? Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ayat Al-Hadid ayat 22 sampai 23 yang akan dibaca oleh teman saya yaitu Oliver. Dari hasil surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23 dan hadis, maka saya dapat simpulkan bahwa dalam surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23 menjelaskan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu di alam semesta ini. Demikian juga suatu kejadian yang terjadi, semua itu merupakan rencana Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin membacakan hasil kisah Nabi Ayub. Ayub alaihissalam adalah nabi yang sangat kaya di negerinya. Dengan semua harta bendanya yang dimilikinya, dia tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mempergunakan hartanya untuk kebaikan seperti bersedekah, memberi pekerjaan yang menentukan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan pertama. Semua tanaman dan hewan ternak mati, terserang hama. Walau tanaman dan hewan mati, ia tetap rajin beribadah. Setelah itu, anak-anak Nabi Ayub 12 orang meninggal. Nabi Ayub bersedih, tetapi ia selalu bersabar. Oke, jadi kelompok 1 ini menuliskan cerita tentang Nabi Ayub. Bagaimana Nabi Ayub ini
banyak cobaan-cobaan yang dia terima dalam hidupnya. Pak? Ya. Oke, terima kasih untuk satu tepuk tangan untuk satu. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi semua dari hasil yang kalian sudah tampilkan bagus-bagus semua. Jadi nanti hasilnya saya akan nilai dari kelompok 1, 2, dan 3. Ya. Jadi bagaimana hasilnya kalian nanti. Kemudian saya akan memberikan tugas individu. Nah, tugas individu ada di LKPD. Itu dikerjakan tugas individunya. Setiap orang nanti kumpul di depan. Sebelum mengerjakan, mungkin sudah bagaimana perasaannya karena sudah mengerjakan tugas yang pertama tadi. Mari kita ekspresi dulu. Siap-siap. Satu semangat. Adik-adik, oke, mantap. Kerjakan. Bagaimana tugas individunya sudah selesai? Sudah. Kumpul. Ini. Alhamdulillah, tugas individunya sudah selesai. Tadi juga sudah selesai tugas kelompoknya. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Ya. Apakah kalian masih semangat? Oke, kalau masih semangat, saya akan bertanya, apa kesimpulan yang bisa kalian dapat dalam pembelajaran kita hari ini? Oke. Saya senang bisa memahami contoh-contoh kata-kata. Oke, baik. Siapa lagi? Saya sangat senang karena bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, bagus. Siapa lagi? Saya. Ya. Saya senang karena bisa memahami pengertian kada dan kadar dan saya bisa membedakan kada dan kadar. Oke, ketua kelas, pimpin doa untuk kita selesai daripada pembelajaran kali ini. Ya dan ya. Bismillahirrahmanirrahim.